Saat para desainer bergulat dengan tantangan untuk menyeimbangkan kinerja prosesor dengan memori utama dan komponen komputer lainnya, kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan prosesor tetap ada. Ada tiga pendekatan untuk mencapai kecepatan prosesor yang ditingkatkan. Pertama, meningkatkan kecepatan perangkat keras prosesor. Peningkatan ini pada dasarnya disebabkan oleh penyusutan ukuran gerbang logika pada chip prosesor, sehingga lebih banyak gerbang dapat dikemas lebih rapat dan untuk meningkatkan kecepatan clock. Dengan gerbang yang berdekatan, waktu propagasi untuk sinyal berkurang secara signifikan. Ini memungkinkan percepatan dari prosesor. Peningkatan clock rate ini berarti operasi individual yang dijalankan oleh setiap sel prosesor juga menjadi lebih cepat. Kedua, meningkatkan ukuran dan kecepatan cache yang ada di antara prosesor dan memori utama. Secara khusus, dengan mendedikasikan sebagian dari chip prosesor itu sendiri menjadi cache, sehingga waktu akses dari dan ke cache turun secara signifikan. Dan yang ketiga adalah membuat perubahan pada organisasi dan arsitektur prosesor yang meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi secara efektif. Hal ini biasanya melibatkan penggunaan paralelisme dalam satu bentuk atau bentuk-bentuk yang lain. Secara tradisional, faktor dominan dalam peningkatan kinerja telah meningkatkan kecepatan clock dan kepadatan logika. Namun, dengan meningkatnya kecepatan clock dan kepadatan logika tersebut, muncullah sejumlah masalah yang cukup signifikan. Masalah yang pertama adalah daya atau power dari kelistrikan. Karena kepadatan logika dan kecepatan clock pada sebuah chip meningkat, begitu juga dengan kepadatan daya dalam ukuran watt per centimeter persegi. Kesulitan dalam menghilangkan panas yang dihasilkan pada chip berkecepatan tinggi dengan kepadatan tinggi ini menjadi masalah desain yang sangat serius. Kemudian RC delay atau resistor dan kapasitor delay. Kecepatan di mana elektron dapat mengalir pada chip antar transistor dibatasi oleh resistansi dan kapasitansi kabel logam yang menghubungkan keduanya atau di antaranya. Saat komponen chip berkurang ukurannya, kabel interkoneksi antar komponen juga menjadi lebih tipis. Nah, ini akan meningkatkan resistansi atau meningkatkan hambatan. Juga kabel-kabel menjadi semakin rapat. Ini mengakibatkan meningkatnya kapasitansi antar komponen. Kemudian adanya latensi memori. Kecepatan memori yang kecepatannya berbeda jauh dengan prosesor, ini bisa memperlambat kecepatan prosesor, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, perkembangan komputer berikutnya akan lebih ditekankan pada pendekatan organisasi dan arsitektural untuk meningkatkan kinerja. Nah, teknik-teknik ini akan dibahas lebih detail di pembahasan pada minggu-minggu mendatang. Ini adalah tren dari perkembangan prosesor. Dimulai akhir 1980-an dan berlanjut selama 15 tahun, dua strategi utama telah digunakan untuk meningkatkan kinerja melebihi apa yang dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kecepatan dari clock. Pertama, terjadi peningkatan kapasitas cache. Sekarang biasanya ada 2 atau 3 level cache antara prosesor dan memori utama. Karena kepadatan chip meningkat, lebih banyak memori cache telah dimasukkan ke dalam chip prosesor. Hal ini memungkinkan akses cache yang lebih cepat. Misalnya, pada chip Pentium asli, ini menyediakan sekitar 10% dari area prosesor menjadi on-chip untuk cache. Nah, chip kontemporer ini menggunakan lebih dari setengah area chip untuk cache. Dan biasanya sekitar 3/4 dari setengahnya adalah untuk kontrol dan buffering terkait pipa pada pipelining. Kedua, logika eksekusi instruksi dalam prosesor menjadi semakin kompleks untuk memungkinkan eksekusi instruksi paralel di dalam prosesor. Dua pendekatan desain yang patut diperhatikan adalah pipelining dan superscalar. Pipa pada pipelining ini berfungsi seperti jalur perakitan di pabrik manufaktur yang memungkinkan berbagai tahapan pelaksanaan instruksi yang berbeda terjadi pada saat yang sama di sepanjang jalur pipa.
Pendekatan superskalar pada dasarnya memungkinkan beberapa pipeline dalam satu prosesor sehingga instruksi yang tidak bergantung satu sama lain dapat dijalankan secara paralel. Pada pertengahan akhir 90-an, kedua pendekatan ini mencapai titik pengembalian yang menurun. Organisasi internal prosesor kontemporer sangat kompleks dan mampu memeras banyak paralelisme keluar dari aliran instruksi. Peningkatan signifikan lebih lanjut ke arah ini menjadi relatif sederhana. Dengan 3 level cache pada chip prosesor, setiap level ini menyediakan kapasitas yang cukup besar. Dan tampaknya di era ini pemanfaatan cache sudah mencapai batasnya, di mana ukuran cache juga setiap levelnya sudah tidak meningkat lagi. Dan ternyata jika hanya mengandalkan peningkatan clock rate untuk meningkatkan kinerja, ini akan mengalami masalah disipasi daya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana semakin cepat clock rate, semakin besar juga jumlah daya yang dihambur-hamburkan. Dan adanya efek panas yang dihasilkan semakin besar. Nah, pada grafik ini mengilustrasikan konsep yang telah ada di slide sebelumnya, di mana pada garis teratas ini menunjukkan bahwa sesuai dengan hukum Moore, jumlah transistor pada satu chip terus bertambah secara eksponensial dari tahun ke tahun. Sementara itu, peningkatan kecepatan clock telah dibuat mendatar dimulai tahun sekitar 2000-an. Nah, ini digunakan untuk mencegah peningkatan daya lebih lanjut. Untuk terus meningkatkan kinerja, para perancang harus menemukan cara untuk memanfaatkan transistor yang jumlahnya semakin banyak dalam satu chipnya. Nah, respon pada tahun-tahun tersebut ini adalah dengan mengembangkan chip komputer yang multi-core. Dengan semua permasalahan yang disebutkan sebelumnya, desainer dari prosesor telah beralih ke pendekatan baru yang fundamental untuk meningkatkan kinerja. Itu menempatkan banyak prosesor pada chip yang sama, dengan cache bersama yang besar. Penggunaan beberapa prosesor pada chip yang sama juga disebut sebagai multi-core, yang memberikan potensi untuk meningkatkan kinerja tanpa meningkatkan clock rate atau tanpa meningkatkan kecepatan clock. Studi menunjukkan bahwa di dalam prosesor, peningkatan kinerja secara kasar sebanding dengan akar kuadrat dari peningkatan kompleksitas. Tetapi jika perangkat lunak dapat mendukung penggunaan efektif beberapa prosesor, maksudnya programnya bisa menyesuaikan dengan adanya beberapa prosesor, ini membuat ketika kita mengandalkan jumlah prosesor, ini hampir menggandakan kinerja yang didapat. Jadi strateginya adalah dengan menggunakan 2 prosesor yang lebih sederhana pada sebuah chip daripada satu prosesor yang lebih kompleks. Selain itu, dengan 2 prosesor, cache yang lebih besar dapat dibenarkan atau dapat dipertahankan. Ini penting karena konsumsi daya untuk logika memori pada sebuah chip ini jauh lebih rendah atau lebih sedikit dibandingkan daya yang dibutuhkan ketika mengerjakan logika pemrosesan. Karena kepadatan logika pada chip terus meningkat, tren untuk lebih banyak inti pada banyak cache pada sebuah chip juga berlanjut. Chip 2 inti dengan cepat diikuti oleh chip 4 inti, 8, 16, dan seterusnya. Jumlah core-nya saat ini semakin meningkat. Saat cache menjadi semakin lebih besar, kinerjanya juga dimaksimalkan dengan membuat 2 dan kemudian 3 level cache pada sebuah chip prosesor. Dengan cache level pertama yang didedikasikan untuk satu prosesor individu atau satu core. Dan level kedua serta ketiga ini digunakan secara bersama-sama oleh semua prosesor. Nah, saat ini cache level 2 juga umumnya di dalam satu core. Pembuat chip sekarang ini mengalami lompatan yang besar dalam jumlah core per chipnya, dengan lebih dari 50 core pada setiap chip. Lompatan dalam kinerja serta tantangan dalam mengembangkan perangkat lunak untuk mengeksploitasi jumlah besar core telah menyebabkan pengenalan istilah baru, yaitu Many Integrated Core atau MIC. Strategi multi-core dan MIC ini melibatkan koleksi yang homogen. Prosesor tujuan umum pada satu chip, pada saat yang sama, produsen chip mengejar pilihan desain lain, yaitu sebuah chip dengan beberapa prosesor tujuan umum ditambah Graphics Processing Unit atau GPU, dan inti khusus untuk pemrosesan video dan tugas-tugas yang lain.
Secara umum, GPU adalah inti yang dirancang untuk melakukan operasi paralel pada data grafik. Secara tradisional, GPU ini ditemukan pada kartu grafis yang dipasang sebagai adaptor ke layar monitor, yang fungsinya digunakan untuk menyajikan dan membuat grafik 2 dimensi serta 3 dimensi serta memproses video. Karena GPU ini melakukan operasi paralel pada beberapa set data, GPU juga semakin banyak digunakan sebagai prosesor vektor untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan perhitungan berulang. Nah, ini juga mengakibatkan adanya pengaburan antara GPU dan CPU, karena fungsinya jadi mirip. Ketika berbagai aplikasi didukung oleh prosesor semacam itu, nah istilah yang baru itu muncul pada GPU, yaitu komputasi tujuan umum pada GPU atau General Purpose GPU, disingkat sebagai GPGPU. Jika kalian tertarik untuk mempelajari karakteristik dari desain komputer multicore, nah, kalian bisa membaca bab 18 pada buku ini atau mempelajari dari GPGPU. Ini kalian bisa membaca bab 19 pada referensi yang ada di kuliah ini.